Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, Domba Bagus masih jalan-jalan di seputaran Jonggol ini teman-teman, atau di Bogor ya ini ya. Nah, ini kita ketemu kandang dengan nama Ataya Farm ini nanti. Nanti seperti apa keseruan di Ataya Farm? Nanti kita langsung tanya-tanya sama peternaknya langsung teman-teman. Nah, ini konsep kandangnya sepertinya ini apa itu semi umbaran juga ini teman-teman. Nah, ini loh. Ataya Farm. Ini naik kayak gini. Loh, kandangnya pakai slat kayak gini. Nah, nanti di mana peternaknya ini kayaknya lagi kasih pakan di pagi hari ini teman-teman. Nah, ini loh. Oh iya bener. Ini dombanya luar biasa. Wah, ini. Selamat pagi, Mas. Oh pagi mas, Mas Danang. Dengan Mas siapa ini? Mas Yadi mas. Mas Yadi ya, mungkin tuh bisa dipakai dulu Mas Yadi. Siap sebentar mas. Habis ini tak repotin ya, habis ngasih pakan, nggak nggak masalah, apa-apa nggak ya. masalah. Nggih. Nah, ini Mas. Sebentar, nggih mas. Mas mungkin bisa perkenalan dulu Masnya. Oke, perkenalkan ya rekan-rekan semua, teman-teman semua, sobat-sobat peternak Indonesia. Perkenalkan saya Yadi dari Ataya Farm. Nah, untuk alamat sendiri kita ada di RT 3 RW 1 Desa Balai Kambang, Kecamatan Bogor, betul, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Untuk Google Map-nya ada ya Mas ya? Untuk Google Map-nya ada, langsung Ya. ketik aja di Google Map Ataya Farm Jonggol gitu. Farm, Itu gitu. udah, ya. Kita sambil jalan-jalan nggak apa Siap, ya Mas siap, ya? siap. Silakan. Nah, ini silakan. ini lagi kasih pakan pagi hari ini ya Mas ya? Iya betul, kita untuk kasih pakan sendiri kita ada dua kali mas. Kita pagi sama sore. Oh, pagi sama sore. Betul, kalau pagi itu kita jam 8, kisaran jam Heeh. setengah 8 sampai jam 8, sorenya itu setengah 4 sampai jam 4 pak. Gitu setengah mas. 4 sampai jam 4. Betul, ya rentangnya antara waktu itulah. Oke, berarti kasih Betul. pakannya 2 kali sehari. Betul. Kalau boleh tahu pakannya ini apa ini Mas? Ini untuk pakan sendiri kita silase ya mas ya. Heeh. Kita ini murni silasenya tepung jagung. Tapi ini untuk dasarnya ya mas. Ya. Untuk kebutuhan domba sendiri itu kan butuh serat juga. Nah Ya. kita ada seminggu 2 kali itu pakan segar juga. Pakan segar. Pakan segar. Pakan segarnya itu kita dari pacong sama indigo vera. Oh, jadi setiap seminggu sekali dikasih pakan yang segar. Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali mas. Seminggu Kita- 2 kali? Ya kita selang-seling. Kita pakan pacong segar, setelah dicoper sama indigo vera. Indigo vera. Betul. Mantap. Tadi tak lihat di sana juga ada tanaman indigo vera teman-teman. Siap. Nah, ini domba-dombanya. Loh, kayak gini tuh mantap sekali nih teman-teman. Nah, ini. Kalau jenis Mas, jenis-jenis di Ataya Farm ini dombanya apa aja Mas? Nah, kalau untuk jenis yang paling banyaknya itu di Dorper full blood, Mas. Dorper full Dorper blood. full blood. Tapi kita juga ada Texel full blood-nya. Texel full blood-nya juga Terus ada ya. ada Suffolk-nya. Oh. Terus ada Merino. Gitu. Jadi hampir semua jenis ada. Hampir semua jenis ada. Wih, luar biasa ini teman-teman. Kalau total populasi berapa Mas? Ya, di Total sekarang? populasi semua ya sama Ya. anakan itu di atas 300, Mas. Di Di atas 300 lebih sedikit lah. Nah, 300 ekor. Kalau dulu mengawalinya berapa ekor, Mas? Kalau mengawalinya dulu itu kita mulai dari 20 ekor, Mas. 20 ekor itu betina, 1 jantan. Awalnya itu setelah kita berkembangnya waktu, berjalannya waktu, Ya. kita ada ketemu solusi, ketemu apa namanya, ketemu tata cara kita untuk mengelola domba, terus efeknya ke depannya seperti apa, sama kita lihat-lihat untuk kebutuhan daging, untuk kebutuhan apa kita sendiri juga sebenarnya awalnya sih kebutuhan ini sih Mas, untuk apa kohe, karena kita memang agro kan Mas, kita ada perkebunan juga. Di perkebunan. Awalnya itu, nah, berkembangnya waktu, berjalannya waktu, kita ternyata kita lihat-lihat kebutuhan kebutuhan untuk kebutuhan daging di Indonesia itu cukup besar. Akhirnya kita kembangkan. Ini. Nah, berarti dari mulai 20 ekor ya Mas ya. Betul. Luar biasa ini teman-teman. Betul. Awalnya 20 ekor, sekarang sudah menjadi 300-an ekor kayak gini. Ini juga termasuk anak-anakan ini ya Mas ya? Iya, ini anakan yang belum sapi, Mas. Belum sapi. Iya. Ini masih ngikut induknya ya? Betul. Ini sudah sebesar-besar itu teman-teman. Loh, banyak sekali. Nah, kayak gini. Nah, Mas boleh diceritakan sedikit Mas, kenapa sih kok dikasih nama Ataya Farm ini Mas? Oh, kalau Ataya Farm itu sendiri, Ataya itu artinya kita berkah sih Mas. Berkah gitu iya, ya? mudah-mudahan dengan adanya
adanya kandang ini kita bisa berkah, Mas. Berkah buat kita juga, berkah buat masyarakat Indonesia. Gitu, Mas. Alhamdulillah teman-teman, sangat-sangat bermanfaat ini, Mas. Kalau itunya Mas, sudah berapa lama ini Ataya Farm berdiri ini Mas? Kalau Ataya Farm sendiri, kita yang murni untuk Dorper ini ya, untuk yang full blood ini belum lama sih Mas, baru 6 bulan. Tapi kalau 6 untuk bulan. yang awal kita memang butuh belajar kan. Memang Ya. kita pertama yang 20 ekor itu kan kita cross, tapi jantannya itu full blood. Itu jadi setahun Mas. Total dari awal benar-benar kita pegang domba itu 1 tahun. Tahun. Oke, kita sambil jalan-jalan nggak apa ya Mas ya? Silakan, silakan. Kandangnya bagus sekali Mas. Nah ini gitu. Siap. Kayak gini teman-teman. Nah ini kandang koloni. Ini, Koloni. Mas. Kalau ini untuk koloni dengan pejantan 1:20 Mas. 1 jantan, 20 20 betina. Cuma betinanya campur ya, ada Betinanya yang campur. cross texture kayak Betul. gitu ya. Nah, ini karena memang kita pingin genetik sih Mas. Heeh. Kita crossnya itu karena kita kebutuhan dari cross texel, kita coba dengan Dorper seperti apa hasilnya, ternyata luar biasa ya, kita terusin gitu sih Mas. Oke. Nah Mas, kenapa kok di koloni itu 1 jantan dengan 20 betina kayak gitu Mas? Itu kalau itu kan memang kalau dari segi apa namanya kemampuan untuk berproduksinya itu Mas. Kalau yang kita pelajarin ya, kita setahu saya itu kalau untuk betina itu kan per 7 hari itu ada birahi. Ada birahinya. Betul. Nah, untuk kalau jantan itu 3 sampai 5 kali sehari. Nah, itu kemungkinan untuk zongnya itu nggak ada, kecil. Mas. Kecil karena itu seketika betinanya birahi, jantannya udah siap, itu nggak terbuang juga langsung gitu. dikawin. Masuk, jadi betul. kita nggak kawin tubruk kayak gitu ya Mas. Betul. Langsung di koloni kayak gini. Koloni. Ini di koloni berapa lama? Ini di koloni di sini itu 2 sampai 3 bulan, Mas. 2 sampai 3 bulan. Ya, nanti ketika memang sudah ada yang bunting kita USG. Oh, di USG ya. Nah, ketika udah USG dinyatakan bunting ya kita pindahin ke tempat buntingan, Mas. Tempat buntingan. Di mana Mas tempat buntingannya, Mas? Tempat buntingan sementara ini kemarin kan memang ada di paling ujung sana. Cuman kita lihat ya, nggak apa ya. Enggak, silakan. Karena kita memang kondisinya overload karena ternyata populasinya cepat ini untuk anakannya, akhirnya kita sementara sambil nunggu kandang yang baru kita taruh di lorong. Itu untuk yang buntingannya. Yang buntingannya betul. Sana itu ya. Itu buntingan siap lahir, Mas. Nah, itu nunggu, siap lahir. nunggu hari kelahiran aja. Oke, nanti yang lahir di sini. Betul. Nanti kalau sudah lahir pindah ke sini. Betul. Duh, lah ini teman-teman ini beranak. Ya, ini lagi ini ya. Ini Dorper full blood. Kurang lebih ini 2 mingguan lah. 2 mingguan ya? Seminggu lebih dikit lah, seminggu lebih dikit. Memang ini lahirnya udah besar, Mas. Udah besar. 4 kilo lebih. Oke, saya tambah jalan ke sini lagi nggak apa ya Mas ya? Siap. Ini kita jalan-jalan ditemani Mas Yati nih teman-teman. Nah, kalau yang untuk ini Mas, kalau untuk ini kita yang untuk koloni ini kita dengan pejantannya itu Texel Mas. Texel full blood. Full blood. Nah, untuk betina full bloodnya pun kita ada 2 Mas. Oh, ini betinanya ya, juga karena ada. kita untuk menjaga juga nanti genetik kita biar kedepannya kita punya genetik yang bagus gitu sih. Wih, luar biasa teman-teman. Betul. Di sini lengkap, tadi di sana dilihat juga ada sufoknya. Ya, sufok, sebelahnya Dorper, jantannya, ini Texel, dan sebelah lagi ini. Ya, ini ada lagi nih teman-teman. Ini Dorper juga, ini jantannya. Juga. Ini jantannya teman-teman. Wih, jumbo semua teman-teman. Alhamdulillah. Padahal pakannya juga 2 kali sehari loh ini teman-teman. Mas, kalau ini silase gitu juga buat sendiri? Silase buat sendiri, Mas. Kita silase buat sendiri. Nah, kebetulan kita memang kerjasama dengan lingkungan sih, Mas. Kita ada kontribusi ke lingkungan. Ketika lingkungan ini kan memang di daerah Jonggol sini banyak-banyak ini Jonggol Cariu sini kan banyak mereka itu pada nanam jagung, Mas. Ya, jadi tebonya ini kan terbuang. Daripada terbuang jadi limbah, kita manfaatin sama-sama. Kita saling apa namanya ya saling melengkapi lah Mas. Mereka juga nggak kesusahan untuk buang dan kita juga butuh gitu, saling menguntungkan gitu Mas. Mas, tadi dibilang dari 20 ekor sudah sekarang ditembus di angka 300 ekor ini ya Mas. Betul, ya dalam waktu 1 tahun itu ya. Betul. Lah itu awal mulanya Mas, kendalanya seperti apa Mas ternak ini? Mulus-mulus saja atau banyak kendalanya juga Mas? Kalau untuk kendala ya namanya pemula ya Mas, akan sangat banyak karena memang di awal kita juga nyari pola pakannya seperti apa, makanya kita nggak berani langsung full blood. Nah, kita cross, tapi jantannya kita full blood biar kalaupun ada melesetnya juga nggak terlalu jauh gitu Mas. Nah, setelah kita tahu polanya,
Walaupun di awal itu untuk menemukan settingan atau apa ya, racikan pakan yang sekarang ada, itu ya beberapa kendala Mas, seperti kayak anakannya kurang cepat besar, kurang gemuk, atau air susunya kurang banyak di indukannya gitu. Jadi yang kurang susu itu dia nggak mau menyusui atau gimana Mas? Itu betul. Jadi kayak semacam malu-malu gitulah. Nah, itu nggak mau menyusuin atau mungkin memang produksi susunya kurang bagus kurang kali. Bagus. Nah, tapi berjalannya waktu kan kita belajar dari teman-teman farm lain, terus kita lihat-lihat di media-media sosial kan sekarang banyak Mas. Di mana-mana itu informasi banyak, kita cari polanya seperti apa, setelah kita ketemu, setelah kita yakin dengan ini, terus target market kita seperti apa, ketemu, ya kita beraniin langsung datangin full blood, gitu sih Mas. Luar biasa ini teman-teman. Tapi sempat pernah ada kematian nggak Mas di awal-awal dulu Mas? Kalau kematian sih ya karena di awal ya Mas, itu paling sekedar keguguran gitu sih Mas. Keguguran. Betul, keguguran karena di awal juga kita namanya apa ya, namanya kita pingin cepet-cepet gitu, kita ada beli buntingan, ternyata mungkin itu ada masalah di perjalanan atau seperti apa, itu sih. Jadi hanya sekedar itu kesalahan pemilihan bibitnya mungkin ya Mas? Ya mungkin ya, karena kita memang ya karena apa medianya sekarang udah gampang ya, secara online segala macam, mungkin ya kita sih percaya aja sama penjualnya ya, tapi ya namanya itu kita nggak tahu lah, walau alam itu. Iya. Ya, Mas, betul. Terus dari kendala-kendala banyak sekali kendala tadi Mas. Mas Yadi ini ada background di peternakan nggak ini? Kalau untuk background saya untuk domba ini murni saya belajar. Tapi kalau untuk apa ya, ternak itu dulu sih pas kecil gitu, orang tua itu piara sapi. Nah, pikiran kita di sini kan kayaknya nggak jauh beda sih, gitu kan, sama-sama makan yang namanya rumput seperti ini. Nah, tinggal ya kalau dulu namanya orang dulu kan yang penting punya gitu lah. Sekarang kan semua harus diperhitungkan Mas. Semua diperhitungkan, ada untung ruginya, ada marketnya nanti seperti apa. Jangan sampai kita produksi tapi market kita nggak ketemu juga. Bingung juga gitu. Iya. Oke lah kayak gitu. Terus belajar dari mana Mas? Belajar dari otodidak atau lihat YouTube atau gimana ini Mas? Ini sih kita silaturahmi antar farm aja. Silaturahmi ya? Betul. Kayak kita silaturahmi antar farm, terus kita ada sekarang media juga banyak Mas, informasi-informasi ya, kita yang sekiranya kita butuh kita ambil, yang positif kita ambil, gitu sih Mas. Oke. Nah, itu dari perjalanan 1 tahun dengan lihat media, juga belajar ke sana ke sini, itu sempat gonta-ganti pakan nggak Mas? Kalau gonta-ganti itu sering Mas. Sering sekali. Sering sekali, karena memang kita lagi nyari pola kan Mas. Polanya seperti apa, satu itu, kedua ketika ketemu polanya, kita dari HPP-nya seperti apa. Nah, begitu ketemu ya udah target marketnya kita seperti apa, harus menutupi. Dari kebutuhan pakannya itu kita harus menutupi Mas. Ya, jadi itu teman-teman. Selain komposisi, kos biaya ternaknya juga harus diperhitungkan gitu maksudnya, ya Mas ya. Betul. Wah, luar biasa ini teman-teman, kita dapat ilmu lagi di sini teman-teman. Jadi dari pola pergantian itu, terus ketemu dengan pakan yang kayak gini nih Mas. Nah, ini berapa lama ini Mas? Sampai ketemu setelan pas ini sekitar kurang lebih 5 bulanan, 5 bulan 6 bulan lah. 5 bulan 6 bulan ya. 5 bulan 6 bulan itu banyak problem Mas. Ya antaranya yaitu mungkin ada mencret kita, tapi alhamdulillahnya nggak sampai ada kematian sih Mas. Oke. Ya kita udah tanganin dengan beberapa vitamin, berbagai vitamin yang kita injek langsung, yang kita lewat air minum. Kalau sampai saat ini Mas, apa itu permasalahan apa yang belum tertangani ini Mas? Ada nggak Mas? Kalau alhamdulillah sih untuk secara garis besarnya kita sudah semua ya. Semua. Termasuk yang jantan sendiri kita juga ada khusus Mas. Kita perlakukan khusus untuk jantan kita biar produksinya juga bagus. Ini pejantan ini setiap minggu kita kasih telur madunya itu pasti. Telur madu sama kita ada toge Mas. Toge. Betul. Waduh. Kita produksi toge sendiri biar produktivitasnya bagus dan tenaganya dari madu dan telurnya itu. Kita 2 telur bebek sama madu. Waduh, saya kalah teman-teman sama domba teman-teman. Dombanya ini dikasih nih teman-teman. Saya aja biasanya 3 bulan sekali belum tentu minum STMC loh teman-teman. Ini dombanya
banyak sekali Betul. jamu-jamuan kayak gini teman-teman. Plus kita ada vitamin juga di air minum, Mas. Oh, di air Jadi minumnya juga apalagi dikasih dengan vitamin. kondisi cuaca yang seperti ini, kadang panas siang, tahu-tahu Heeh. sore hujan deras, itu kan ekstrim, Mas. Heeh. Kalau kondisinya kurang sehat, Ya. kita ya khawatir juga sih, Mas. Oke, Mas, kalau sekarang kan sudah 300 populasinya ini ya. Oke. Ini dibantu dengan berapa teman ini Mas untuk merawat domba ini Mas? Kalau untuk merawat domba ini kita cukup 3 orang sih, Mas. Heeh. Karena memang ya itu tadi, kalau misalkan kita mungkin dengan segar semua, mungkin kebutuhan tenaganya kurang, Mas. Ya. Karena sistemnya sini agro kan, Mas ya. Heeh. Nggak cuman di peternakan, memang kita ada perkebunan juga, ada duren, ada alpukat, ada jeruk, ada nanas gitu. Nah, kita 3 orang ini saling melengkapi aja, Mas. 3 orang cukup. Alhamdulillah cukup. Ada itu Alhamdulillah dengan bikin pakan sendiri loh ya. Ya, karena kita ya itu tadi, Mas. Kita bukan segarnya tapi ke silasenya itu. Jadi kita mungkin ada alokasi waktu seminggu atau 2 minggu kita bikin silase untuk sebulan atau 1,5 bulan. Setelah itu kita baru ngurusin kohe, ngurusin kebun, ngurusin apa. Berarti Gitu. pakannya itu silasanya itu bikinnya sekali bikin langsung untuk 1 bulan sampai 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Betul. Terus selebihnya tinggal ngasih pakan. Betul, ngasih pakan, ngurusin kotoran, kita ngurusin Kebun. kebun gitu, Mas. Oke, Iya. luar biasa teman. Berarti silase ini sangat membantu sekali ya Mas ya. Sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Luar biasa teman-teman. Jadi bikinnya langsung 1 hari, bikin untuk 1,5 bulan apa 1 bulan itu ya Mas ya. Betul. Itu ada bantuan tenaga dari luar lagi apa cukup 3 anak kandang tadi? Cukup 3 anak kandang. Wih, luar biasa Cukup 3 ini anak kandang. teman-teman. Yang penting gini, Mas. Yang penting Hah? ketika memang ada pasokan datang, Ya. rumputnya itu sebelum dicopper itu memang harus turunnya sampai di sini. Kita nggak jemput bola, tapi kita diantar. Jadi mereka yang Mereka nurunkan juga sampai ke bank pakan kita. Nah, kita tinggal chopper, nyopper tinggal gitu ya. bikin silase. Ya itu alhamdulillah 3 orang kita sih cukup, Mas. Luar biasa teman-teman. Oke. Nah, saya sambil jalan lagi ke sini nggak apa ya Mas ya? Kayak gini teman-teman, ini jenis sufoknya tadi. Sufok ini. Nah, Ini kayak jantannya, gini. Mas. Ini bahasa lulut gitu loh, Mas. Nurut ini mah enak. Nah Mas, ini kan sudah 1 tahun Oke. dengan populasi segini. Ini sudah pernah jualan apa belum ini Mas? Alhamdulillah sudah, Mas. Sudah juga. Bahkan yang ini ada beberapa rekan-rekan peternak lain atau mungkin konsumsi atau seperti apa, memang malah sudah inden, Mas. Heeh. Udah ada yang pemesanan dengan full bloodnya Dorper. Ya, Terus ada juga yang memang nungguin F1-nya Sufok, Mas. F1-nya Sufok. Betul, ini ada beberapa, bahkan di luar Jawa, Ya. di luar Pulau Jawa ini udah ada beberapa kontak ke kita, Heeh. itu minta F1-nya gitu. Minimal F1 lah, kalaupun nggak full blood, F1 lah kita bagi gitu. Bahasanya seperti itu sih, Mas. Nah, luar biasa ini teman-teman. Wih, sudah. Nah, terus dari mana Mas orang tahu Ataya Farm itu Mas? Ataya Farm itu banyak, Mas. Ada linknya YouTube-nya ada. Oh Terus ya. TikTok-nya ada. Hmm, Terus ada IG-nya ada. Ada. Silahkan ketik aja Ataya Farm, itu insya Allah nongol, Mas. nanti nongol semua ya. Betul. Luar biasa. Kalaupun mau langsung lihat ke kandang, silahkan monggo, kita terbuka. Nah, Silakan. jadi ini gini teman-teman, peternak pemula yang ini benar-benar terkonsep ini teman-teman. Ini anak-anaknya juga kayak gini. Betul, Mas. Karena ini kenapa dibikin seperti ini, Mas? Heeh. Karena ini memang peruntukan pakan ya, Mas ya. Ya. Kalau ini kan pakannya kita memang ada jenisnya, Mas. Heeh. Untuk pakan khusus breedingan ada, Ya. laktasi ada, untuk pembesaran ada. Nah, ini kan starter nih. Ini pakan Karena ini starter. Pembesaran. Jadi kita kasih sekat biar anakannya keluar, dia makan untuk pembesaran, Mas. Ah. Jadi indukannya itu memang khusus, memang dia berproduksi dengan air susunya gitu. Jadi nggak apa ya, bahasanya itu nggak saling apa ya, saling makan memakan gitu loh, Mas. Oke, Memang jadi tujuannya dia seperti itu. masa pertumbuhan ada. Betul. Terus ini beda-beda kayak gitu. Wih, kayaknya Mas Adi ini lengkap sekali teman-teman pengalamannya teman-teman. Nanti kalau ada teman-teman domba bagus main ke sini sambil ngobrol-ngobrol boleh ya Mas ya? Oh, silahkan, Mas, ngopi-ngopi, Oke. nongkrong-nongkrong. Nanti ngopi-ngopi Wah, di asik. saung sana teman-teman. Siap. Asik juga. Yaitu kebunnya nanti akan. Mas ini nanti di video kedua di sini boleh dilepaskan di Oh, sini boleh, Mas? boleh. Nanti nggak apa ya satu Nggak peta apa-apa, ini. silakan. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Wih, ini kayaknya seru teman-teman. Karena memang kita ada ininya sih, Mas. Kita memang ada apa ya, aturan mainnya kita memang seminggu sekali kita harus olahragain domba.
biar sehat Mas. Ini nanti kita bahas juga teman-teman. Betul. Wih, di sini jadi lengkap sekali. Wih, tadi padahal Mas Yadi itu malu-malu saya liput teman-teman. Ternyata sekarang kita dikasih ilmu banyak sekali tuh teman-teman. Iya Mas. Wih, luar biasa. Mas mungkin ada kata-kata untuk teman-teman domba bagus atau peternak Indonesia agar semangat untuk beternak Mas. Ya Monggo, Mas. pokoknya semangat, selagi kita semangat itu pasti ada jalannya Mas. Karena memang kebutuhan di luar sana memang luas gitu ya, banyak kebutuhan di luar. Yakin aja udah, kita yakin, bismillah, jalan, insya Allah ada jalan Mas. Nah, ini teman-teman. Oke, saya terima kasih Mas Yadi.